Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menggelar Ekonomi Digital Plenary Meeting ketiga. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Ungasan turut mengundang narasumber yang kompeten di bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Ekonomi Digital Plenary Meeting ketiga ini merupakan rekomendasi dan tindak lanjut dari Ekonomi Digital Plenary Meeting kedua. Rekomendasinya adalah pembahasan yang berkelanjutan karena dengan jumlah usia produktif penduduk Indonesia sebesar 70% dari jumlah total penduduknya. Kegiatan tersebut diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa Indonesia, khususnya di Bali. Ketua Panitia Acara yang juga menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Imade Badra menjelaskan tujuan pertemuan Ekonomi Digital Plenary Meeting ketiga ini adalah menyusun upaya-upaya persiapan pemerintah dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan maupun lapangan pekerjaan. Diharapkan Ekonomi Digital Plenary Meeting yang ketiga ini bisa menghasilkan regulasi dan kesepakatan serta pemahaman yang sama sehingga dapat menampung keanekaragaman percepatan dengan lingkungan yang beragam. Ya, jadi kegiatan plenary meeting ketiga Ekonomi Digital dalam rangka bagaimana kita menyikapi rekomendasi yang kita hasilkan pelaksanaan digital plenary meeting yang digital yang kedua ya bulan Februari. Nah, kita ingin mendapatkan kejelasan mengenai regulasi, ya, mengenai kelembagaan, menyangkut nanti karena di era revolusi industri 4.0 ini mesti harus kita sikapi. Acara dibuka dengan simbolis pemukulan gong oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Kabupaten Badung, Cokordo Rakedarmawan. Dalam kesempatan tersebut, Cokordo Rakedarmawan menyampaikan kesenjangan digital yang masih sangat tinggi ini bisa berdampak ke seluruh aspek kehidupan manusia. Forum ini diharapkan bisa mendorong dan berkontribusi secara integratif agar teknologi informasi dapat dikembangkan untuk memecahkan masalah sosial ekonomi di Indonesia. Hanya saja perlu dipikirkan tentang regulasi yang lebih komprehensif lagi agar semua kegiatan ekonomi digital yang telah kita laksanakan saat ini, ya, hal-hal tertentu yang berkaitan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh konsumen kepada penyedia ini bisa diatur secara baik, ya, ada regulasinya, ada payung hukumnya sehingga semua permasalahan yang dihadapi terhadap perkembangan ekonomi digital ini bisa diatasi dengan baik. Demikian. Ya. Kegiatan tersebut juga menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidang ekonomi digital, diantaranya yaitu Luat Sehumbing yang juga menjabat Kasubdit Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kominfo. Kali ini memberikan materi peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tema pengembangan dan pemerataan akses ekonomi digital sebagai stimulus pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Di Kominfo mau memberikan materi terkait bagaimana peluang dan tantangan dalam era ekonomi digital ini. Jadi kita ingin bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas, kepada stakeholder maupun pemerintah daerah bahwa era ini kan era teknologi, era yang tidak bisa kita hindarkan. Tentunya ada tantangan, tapi kita harus lebih melihat ke arah positifnya. Apa sih peluang-peluang yang ada? Dan ketika melihat peluang itu, apa-apa saja yang harus kita siapkan, baik dalam sisi SDM, baik dalam sisi kebijakan, maupun dalam sisi penyiapan anak-anak muda ini, bagaimana kebutuhan tenaga skill yang dibutuhkan seperti apa sih gitu. Nah, saya kira ini menjadi sebuah jawaban untuk melihat sebuah peluang seperti itu. Penyelenggaraan Ekonomi Digital Plenary Meeting yang ketiga ini diharapkan ke depannya dapat memberikan solusi yang diharapkan bersama dalam menghadapi tantangan industri 4.0. Agung Rai dan Dewa Krisna, Bali TV.